Mayoritas orang menganggap sulit mencari uang, sulit mengundang uang, sulit untuk menghadirkan uang dalam kehidupan kita. Bahkan ketika sudah mendapatkan uang pun, masih banyak orang yang kesulitan dalam mempertahankan uang. Masih banyak orang yang kesulitan dalam mengembangkan uang. Nah, dalam channel Seputar Rezeki, rasanya kurang lengkap kalau kita nggak bahas tentang uang. Jadi, dalam video kali ini dan beberapa part ke depan, aku akan membahas tentang uang. Simak terus. Assalamualaikum sahabat Seputar Rezeki. Tentu kita semua sudah mengetahui apa itu uang. Uang adalah media alat tukar untuk menukarkan sesuatu benda atau jasa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Jadi memang pada dasarnya secara umum itulah arti uang sebenarnya. Tapi untuk mempermudah kita dalam mengundang uang dalam kehidupan kita harus memahami lebih jauh tentang uang. Kita harus mengetahui hakikat uang. Uang adalah salah satu energi. Sama halnya dengan isi alam semesta ini. Semuanya energi. Mobil, motor, rumah, makanan, air. Semua itu adalah energi. Bahkan pikiran dan perasaan kita juga energi. Karena uang adalah energi, maka uang memiliki suatu frekuensi. Yang mana frekuensi itu bisa diakses, bisa kita selaraskan dengan pikiran dan perasaan kita. Dan tentunya frekuensi itu bisa ditarik dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang pernah aku bahas dalam video hukum tarik-menarik. Makanya ada sebagian orang yang dengan mudahnya mendapatkan uang, dengan mudahnya mengumpulkan uang. Karena mereka memahami hakikat dari uang. Mereka bisa mengakses frekuensi yang sama dengan frekuensi uang. Nah, lantas mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, keluargaku atau tetanggaku atau orang di kampungku tidak mengerti sama sekali dengan energi uang, tidak mengerti sama sekali dengan frekuensi, tapi dia hidup berkelimpahan. Tapi dia dengan mudahnya mengundang uang dalam kehidupan dia. Nah, itu jawabannya adalah karena mereka tanpa menyadari, mereka itu memiliki pikiran dan frekuensi yang sama dengan frekuensi uang. Nah, bagi kita yang masih belum bisa selaras dengan frekuensi-frekuensi yang tinggi, yaitu frekuensi uang itu, maka kita perlu melatih, menjaga pikiran, perasaan, dan emosi kita agar kita tetap selaras dengan frekuensi uang. Jangan justru sebaliknya, kita menginginkan uang, kita mengafirmasikan uang, tapi pikiran dan perasaan kita bertolak belakang dengan frekuensi uang. Itulah yang menghambat uang sulit untuk datang dalam kehidupan kita. Nah, mengenai hal ini nanti akan kita bahas di video berikutnya. Kita bahas mengenai bagaimana cara kita mengakses perasaan kita agar sama frekuensinya dengan frekuensi uang. Dalam video ini kita bahas dasarnya dulu mengenai hakikat uang. Jadi kita lanjutkan, uang adalah energi. Jadi uang berkaitan dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwasanya energi itu kekal, energi itu abadi, energi tidak pernah musnah, dia hanya berubah-ubah, dia hanya berubah dari suatu energi ke energi yang lain. Sama halnya dengan uang. Makanya hakikat uang itu harus bergerak. Uang itu tidak boleh diam. Semakin banyak dia bergerak, maka uang itu semakin banyak datang dalam kehidupan kita. Itulah hakikat uang. Pada sebuah seminar, aku pernah mendengar uang itu adalah currency. Dan kata dasarnya adalah current, arus. Jadi dia harus terus mengalir, terus bergerak, layaknya arus. Dia tidak boleh berhenti. Kalau dia berhenti, maka dia akan sulit datang kembali dalam kehidupan kita. Dan ini berkaitan dengan teori ekonomi. Kalau kita menabung, hanya kita tumpuk secara terus-menerus uang, maka uang kita akan menyusut. Secara nilai dia akan berkurang. Karena apa? Karena inflasi. Nah, bagaimana cara kita untuk lebih mudah mengundang uang dalam kehidupan kita? Bahkan kita dapat menjaganya dan mengembangkan uang itu. Kembali lagi, karena uang itu energi yang memiliki frekuensi, jadi kita samakan dulu frekuensi pikiran dan perasaan kita terhadap frekuensi uang. Jadi kalaupun kita belum memiliki uang yang kita inginkan itu, setidaknya kita sudah bisa merasakan ketika kita memiliki uang yang lebih, bagaimana perasaan kita. Akseslah perasaan itu dalam pikiran kita berhari-hari, secara terus-menerus. Karena nggak mungkin sepanjang hidup kita belum pernah merasakan ada uang yang lebih dari kebutuhan kita sehari-hari. Coba diingat-ingat lagi bagaimana perasaan kita ketika kita memiliki uang yang lebih dari sekedar kebutuhan kita. Bagaimana rasa bahagia yang muncul, bagaimana ketenangan dalam diri, tidak ada takut sama sekali akan kekurangan uang, merasa kelebihan, merasa berlimpah. Coba diingat-ingat lagi perasaan yang pernah kamu rasakan itu.
Lalu cobalah tarik sejumlah uang dengan memiliki perasaan yang sama seperti itu. Atau kalaupun kita sulit untuk mengakses bagaimana rasanya berlimpah, minimal kita merasakan bahagia dulu dengan uang yang kita miliki saat ini. Syukurilah uang itu. Rasakanlah bahagia memiliki uang. Jangan justru kita menginginkan sejumlah uang yang besar, kita mengafirmasikan jumlah uang tertentu dengan nominal yang besar, tapi dalam diri kita justru mengeluh dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita selalu merasakan ketakutan akan kekurangan uang. Nah, tanpa kita sadari, itulah yang membuat frekuensi perasaan kita itu tidak selaras dengan frekuensi uang yang akan kita tarik. Makanya di sini dalam mempermudah kita untuk mengundang uang dalam kehidupan kita, kita harus selaraskan dulu dengan frekuensi yang ingin kita tarik. Dan seperti yang aku bilang tadi, nanti akan lebih jelas aku kupas di video berikutnya. Nah, selanjutnya, sebelumnya tadi aku mengatakan bahwa uang itu adalah value. Value itu adalah uang. Jadi uang sama dengan nilai, nilai sama dengan uang. Kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan suatu value atau nilai tertentu. Begitu juga sebaliknya. Untuk mendapatkan uang, tentunya kita harus memiliki nilai tertentu. Secara logikanya menjelaskan gini, kalau kita memiliki nilai dalam pekerjaan kita, maka kita akan mendapatkan uang. Kita menghasilkan sebuah nilai, kita menghasilkan sebuah manfaat, maka kita digaji. Nah, untuk meningkatkan uang yang masuk, artinya kita harus meningkatkan nilai dalam diri kita. Caranya dengan mengupgrade skill, menambah loyalitas dalam bekerja, meningkatkan kinerja dengan baik, atau mencari peluang-peluang usaha yang baru untuk meningkatkan nilai tambah atau nilai manfaat kita terhadap orang banyak. Karena makin tinggi nilai kita, makin banyak manfaat yang kita tebarkan untuk orang banyak, maka uang akan makin banyak datang dalam kehidupan kita. Nah, bagi kamu yang sekarang kondisi sedang nganggur, kondisi sedang terpuruk, bingung mau ngapain, jangan khawatir. Karena kamu bisa memulai dengan yang awal tadi, yaitu bisa dimulai dengan memperbaiki kualitas perasaan diri kita dulu. Mulailah mencoba mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Mulailah mensyukuri apa yang sedang kita jalani. Bisa kita mulai dengan memperbaiki pikiran dan perasaan kita dahulu. Nah, ketika pikiran dan perasaan kita sudah baik, energi yang kita pancarkan sudah baik, maka frekuensi kita otomatis akan selaras dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari situlah hukum tarik-menarik akan bekerja. Dan jangan dipikirkan bagaimana, karena itu sudah di luar nalar kita, itu sudah di luar kemampuan kita, karena itu sudah masuk ranah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Biarkanlah Tuhan mengatur bagaimana menghubungkan semua yang ada di alam semesta ini agar uang yang kita inginkan itu tertarik dalam kehidupan kita. Lalu untuk menjaga bahkan mengembangkan uang lebih banyak lagi, kita kembali pada hakikat uang itu sendiri. Hakikat uang harus bergerak. Jadi ketika kita sudah mendapatkan uang yang kita inginkan, maka jangan terlalu banyak diam. Gemarlah berbagi, gemarlah bersedekah. Jadikanlah uang itu untuk manfaat di sekitar kita. Penuhi kebutuhan diri kita, senangkan keluarga kita, anak, istri, menyenangkan orang tua, berbagi dengan lingkungan yang membutuhkan. Atau kalau kita sudah memiliki suatu ide, jadikanlah uang itu sebuah usaha, agar uang itu terus bergerak. Karena hakikatnya uang itu harus bergerak. Dan satu perlu kita ingat, kita nggak boleh pelit dengan diri kita sendiri, agar uang lebih mudah datang dalam kehidupan kita. Karena kita harus bisa membedakan mana pelit, mana irit, mana alokasi dana. Karena kita juga perlu mengapresiasi diri kita. Kita juga perlu menyenangkan diri kita. Misalnya dengan membeli pakaian yang baik untuk memperbaiki penampilan kita. Dan itu semua berpengaruh dalam kita menarik uang yang lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Dan di dalam Islam pun kalau dicari-cari nggak ada dalil yang tepat mengatakan kita harus menabung secara terus-menerus, mengumpulkan uang secara terus-menerus. Yang ada hanya menganjurkan untuk cadangan darurat, cadangan untuk kebutuhan dalam waktu dekat. Selebihnya, Islam mengajarkan kita membelanjakan harta itu di jalan Allah dengan cara bersedekah, bermanfaat untuk orang banyak. Dan juga dalam teori ekonomi, kita bisa mengembangkan uang kita dengan cara berinvestasi. Tentang investasi ini akan kita bahas secara khusus, karena ini benar-benar menggunakan logika secara utuh. Baik, itu saja dulu teman-teman. Nanti dalam video berikutnya kita akan membahas lagi mengenai mindset tentang uang ini. Dan juga dalam Islam bagaimana kita menyikapi uang dengan bijak. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum.